Alas Roban. Nama ini sudah lama menjadi sinonim dengan kengerian. Dengan cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, melintasi batas Jawa Tengah. Ini bukan sekadar jalan raya. Ini adalah jalur yang dibangun di atas sejarah panjang. Jalur yang menuntut ritual, dan jalur yang bagi kami yang menggarap kisahnya menjadi saksi bisu teror yang nyata. Secara historis, Alas Roban bukanlah hutan biasa. Jauh sebelum era modern, pada masa Sultan Agung Mataram, jalur ini adalah urat nadi logistik, lumbung padi yang vital untuk menyerang Foch di Batavia. Pembukaan jalurnya saja sudah memakan korban. Bahkan nama Kabupaten Batang dikaitkan dengan batang pohon raksasa yang tak bisa ditumbangkan tanpa ritual mistis. Namun, yang paling terkenal adalah legenda warung gaib. Siapapun yang pernah melintasi Alas Roban di malam hari pasti mendengar kisah ini. Pengendara lelah mampir ke sebuah warung sederhana, dilayani oleh wanita-wanita cantik, makan dan minum. Tapi begitu meninggalkan tempat itu, saat melihat spion, warung itu menghilang tanpa jejak. Mereka yang makan di sana selamanya merasakan sensasi makanan yang tak pernah tercerna, tak pernah hilang dari ingatan. Kawasan ini dijaga bukan oleh manusia, tapi oleh leluhur penunggu hutan. Itulah mengapa sebelum syuting, kami wajib melakukan ritual, mengucapkan kulon nuwun, permisi meminta izin di Sendang Poncowati dan Ringin Putih. Kami datang di malam hari, berwudu, minum air, menaruh sesajen. Kami menghormati apa yang ada di sana, berharap syuting berjalan lancar. Tapi sepertinya penghuni Alas Roban punya rencana lain. Proses syuting film Alas Roban bertepatan dengan momen paling sakral dan paling mistis, malam 1 Suro. Saat malam tiba, kami mendengar desas-desus ritual lokal yang aneh, seperti membangunkan gamelan sebelum dimainkan. Suasana syuting berubah drastis. Energi di lokasi terasa berbeda, lebih berat, lebih mencekam. Puncaknya, trauma itu menimpa pemeran utama kami. Ia, yang semula skeptis terhadap hal-hal mistis, kini menjadi saksi hidup. Di lokasi, aktris cilik yang berperan sebagai anaknya, Farah, tiba-tiba meracau. Bukan lagi suara anak, tapi suara berat yang berulang kali mengatakan bahwa ada sosok yang selalu jagain anak gadis di sana. Setelah kejadian itu, badannya langsung drop. Ia merasakan panas luar biasa di punggung, demam, menggigil hebat, dan didiagnosis dengan gejala tifus yang lebih mengerikan. Saat dirawat di rumah sakit, ia tidak bisa tidur, insomnia parah. Setiap jam 23:30 matanya terbuka lebar, padahal sudah diberi obat tidur dosis tinggi. Ia baru bisa terlelap setelah azan subuh. Tes darah medis tidak menunjukkan penyakit yang jelas. Seolah ini adalah penyakit yang tidak berasal dari dunia fisik. Penyembuhannya pun aneh. Suami sutradara, seorang yang mengerti hal-hal spiritual, datang hanya dengan memijat tangannya dan merapal sesuatu. Seketika tubuhnya yang terasa berat seperti mengangkat beban, langsung terasa ringan. Dia sembuh total, tiba-tiba. Namun teror tidak berhenti di situ. Ia melihat sendiri penampakan saat melihat rekaman. Behind the scene, kamera kru, di sudut layar, terlihat jelas. Sosok pocong berdiri tegak,
sosok yang bukan bagian dari kru atau ekstras. Bahkan, selama syuting, ia merasa tertekan, depresi, dan mempertanyakan semua pencapaian hidupnya. Alas Roban memang angker. Namun, kejadian paling horor justru terjadi di luar wilayah itu, di sebuah rumah tua yang diduga tempat pesugihan. Di sana, saat waktu maghrib, kengerian mencapai klimaksnya. 50 orang ekstras yang didandani menjadi hantu tiba-tiba kesurupan massal. Semuanya jatuh, meracau, dan kejadian ini berlangsung selama setengah jam tanpa henti. Salah satu asisten sutradara yang kerasukan menuntut dengan suara yang berat dan dingin agar kami membersihkan rumah itu dan mencabut semua paku yang kami tancapkan di pohon untuk properti syuting. Ini adalah bukti bahwa film Alas Roban bukan sekadar karangan fiksi. Banyak adegan yang diambil, mulai dari pagelaran wayang sakral yang diadakan warga Batang setiap malam satu suro, di mana penontonnya diyakini tidak hanya manusia, hingga adegan tabrakan truk. Semuanya direkam dengan energi mistis yang nyata. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan kengerian ini. Film Alas Roban akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 15 Januari tahun 2026. Datang dan saksikan misteri serta sejarah kelam yang sesungguhnya dari jalur maut ini. Pernahkah kalian mendengar tentang Alas Roban, hutan yang membentang di perbatasan Kabupaten Batang dan Kendal ini? Bukan cuma dikenal karena jalur panturanya yang ekstrem, tapi juga karena cerita-cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Katanya, Alas Roban adalah salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan jin yang penuh misteri. Banyak pengendara yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintas di sini, terutama di malam hari. Mulai dari melihat penompakan-penompakan misterius, mendengar suara-suara aneh tanpa wujud, sampai mesin kendaraan yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Konon, keangkeran Alas Roban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelamnya. Pada zaman penjajahan Belanda, hutan ini menjadi lokasi proyek pembangunan jalan raya Dandel. Ribuan pekerja paksa tewas karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Arwah mereka dipercaya masih gentayangan di sekitar hutan, mencari keadilan atas nasib tragis yang mereka alami. Selain itu, pada era 80-an, Alas Roban juga menjadi tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius atau yang biasa disebut Petrus. Aura kematian dan penderitaan seakan menyelimuti setiap sudut hutan ini, membuatnya semakin terasa angker dan mencekam. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang warung gaib. Bayangkan, kalian sedang berkendara di tengah malam, lelah dan lapar. Tiba-tiba, di pinggir jalan, kalian melihat sebuah warung sederhana yang ramai pengunjung. Makanannya terlihat sangat lezat dan harganya pun murah. Kalian mampir, makan dengan lahap, lalu melanjutkan perjalanan. Anehnya, saat kalian mencoba mencari warung itu lagi di siang hari, warung itu lenyap tanpa jejak. Menurut kepercayaan lokal, warung itu adalah warung milik bangsa jin. Uang yang kalian gunakan untuk membayar akan berubah menjadi daun keesokan paginya. Mengerikan bukan? Puncak dari segala kengerian di Alas Roban biasanya terjadi pada malam satu suro atau
malam tahun baru dalam kalender Jawa. Malam ini dianggap sebagai malam yang sangat sakral, sekaligus keramat. Banyak orang percaya bahwa pada malam 1 Suro, gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebar. Para penghuni tak kasat mata di alas roban akan keluar dan menampakkan diri. Konon, pernah terjadi sebuah tragedi bus pariwisata yang masuk ke jurang tepat di malam 1 Suro. Anehnya, tidak ada jejak rem sama sekali. Seolah-olah sang sopir sengaja membanting setir. Beberapa orang yang selamat mengaku melihat sesosok wanita menyeberang jalan sebelum kecelakaan terjadi. Cerita mistis alas roban ini bahkan sampai dialami oleh aktris cantik Michelle Ziudit. Saat syuting sebuah film horor yang berlokasi di sana, Michelle mengaku merasakan aura yang sangat berbeda. Ia sering merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Suatu malam, saat sedang istirahat di dalam mobil, ia melihat keramaian di sebuah warung yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Karena penasaran, ia ingin turun, tapi kru melarangnya dengan wajah pucat. Keesokan harinya, saat ia menanyakan tentang warung itu, semua kru mengatakan tidak ada warung sama sekali di lokasi tersebut. Pengalaman ini benar-benar membuatnya percaya bahwa cerita mistis alas roban bukanlah isapan jempol belaka. Jadi, kalau kalian kebetulan lewat alas roban di malam hari, tetap waspada dan jangan lupa berdoa. Ya, siapa tahu kalian menjadi orang berikutnya yang punya cerita untuk dibagikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.